Halo semuanya, perkenalkan saya Anindya Nurfitri, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya dan ketiga teman saya. Halo, nama saya Novita Siti Rahayu. Saya Dezul Fazani. Saya Yudhadi Pratama. Kami akan sedikit menjelaskan materi tentang pelestarian lingkungan. Ditonton ya. Halo kawan-kawan semua. Apakah kalian tahu lingkungan itu apa? Lingkungan adalah faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme dapat berupa hidup atau biotik dan tidak hidup atau abiotik. Biotik yaitu makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, sedangkan abiotik yaitu benda mati seperti cahaya matahari, tanah, udara, dan lain-lainnya. Kerusakan lingkungan merupakan suatu penurunan fungsi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sini ada contoh sampah yang menumpuk di area perairan. Ini merupakan salah satu contoh kerusakan lingkungan. Kemudian, apakah kalian tahu dampak kerusakan lingkungan? Pencemaran lingkungan. Terdapat dua dampak pencemaran, yaitu yang pertama pencemaran air dan yang kedua pencemaran daratan. Dampak pencemaran air yaitu yang pertama, air tidak dapat digunakan lagi. Lalu yang kedua, sumber penyakit. Lalu yang ketiga, kerusakan ekosistem air. Dan yang keempat, bencana banjir. Jadi dari pencemaran air ini masih banyak lagi dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Dampak pencemaran daratan. Dampak dari pencemaran daratan yaitu yang pertama, kerusakan ekosistem daratan, yang kedua sebagai sumber penyakit, dan yang ketiga mengganggu pemandangan. Teman-teman semuanya bisa lihat di sekeliling kita dampak dari pencemaran daratan, yaitu sampah yang berserakan di mana-mana, itu termasuk ke dalam pencemaran daratan. Cara mencegah pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, tidak menyisakan makanan. Yang ketiga, menghemat bahan bakar. Yang keempat, menggunakan kertas seperlunya. Yang kelima, menggunakan air seperlunya. Dan yang keenam adalah menghemat listrik. Di sini kita akan sedikit menonton cuplikan keadaan laut Indonesia, di mana cuplikan ini kami ambil melalui CNN Indonesia. Di sini teman-teman bisa lihat keadaan pantai Tanjung Karang pada tahun 2018, muara Sungai Jakarta pada tahun 2018, dan masih ada daerah-daerah lain yang bakalan teman-teman nonton ke depannya. Jadi di sini kita bisa lihat keadaan baik itu tadi di pantai Tanjung Karang maupun di muara Sungai Jakarta. Teman-teman bisa lihat kan banyak sekali sampah-sampah plastik yang ada di permukaan air. Nah, sampah-sampah tadi termasuk ke dalam dampak dari pencemaran air. Nah, teman-teman tahu nggak sih berapa lama dari satu buah plastik itu bisa terurai? Sampah plastik bisa terurai berkisaran antara waktu 500 sampai 1000 tahun. Jadi untuk sebuah sampah plastik mereka akan terurai pada waktu 500 sampai 1000 tahun yang akan datang. Dan teman-teman bisa bayangkan berapa banyak ada sampah di perairan tadi dan butuh berapa waktu sampah itu bisa terurai. Lalu teman-teman bisa lihat di dalam perairan banyak sekali sampah-sampah dan itu bisa mengganggu ekosistem perairan. Baik itu mengganggu hewan-hewan di perairan yang ukurannya cukup besar maupun untuk
hewan-hewan yang ukurannya cukup kecil seperti ikan Nemo, kalian pasti tahu kan ikan Nemo. Nah, itu juga tetap akan terganggu kehidupan mereka. Bahkan untuk ukuran penyu laut yang lumayan besar dibandingkan dengan ikan Nemo tadi juga akan terganggu. Saya pernah nonton di sebuah video dokumenter di mana di situ terdapat sebuah penyu yang mati dikarenakan terjerat dengan sampah plastik. Di situ dia terjerat di kantong plastik. Teman-teman bayangin dari sebuah sampah plastik, kantong plastik yang kita buang sembarangan tadi bisa membunuh seekor penyu yang ukurannya lumayan besar. Dan ada berapa banyak sampah yang kita buang selama ini dengan sembarangan. Nah, jadi di sini saya akan ingin bertanya dengan teman-teman semua, apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan seberapa pahamkah kalian dengan dampak dari kerusakan lingkungan yang telah kami jabarkan sebelumnya. Oh iya, jangan lupa jawaban dari pertanyaan tadi ditulis di kolom komentar di bawah dan juga jangan lupa tulis nama dan umur kalian. Saya tunggu jawaban kalian ya. Terima kasih, sampai jumpa.